Perkenalkan, saya Kilpindut Tonga dari NIM 053. Saya akan mempresentasikan yang sudah saya kerjakan. Apa itu SQL? SQL itu standar bahasa untuk menangani basis data relasional. Dalam SQL ini ada DML, yang DML itu adalah untuk memanipulasi data yang disimpan di database. Dalam DML itu ada SQL, yang SQL itu untuk menampilkan data di dalam tabel. Kita lihat ini adalah output atau contoh dari select. Kemudian insert adalah uh, pernyataan dari DML yang dioperasikan untuk menambah data dalam tabel. Nah, sebelum kita memiliki tabel, kita harus membuat insert terlebih dahulu. Kita lihat contoh insert itu seperti ini. Kita membuat sebuah tabel. Update adalah pernyataan juga dari DML menggunakan untuk mengubah isi tabel yang sudah ada. Dapat kita lihat, kita melakukan update terhadap Alpi dari ID customer 1, yang dimana nama Alpi ini sebenarnya bukan Alpi Kian, tapi diubah menggunakan update. Delete merupakan operasi tingkat himpunan yang menghapus atau lebih baris sebuah tabel. Ini menghapus baris tabel atau lebih digunakannya. Mana kita lihat delete from order, yang dimana order ID ini dihapus menggunakan delete. Jadi dapat kita lihat ini tidak ada lagi 103 nya. Query table itu tabel yang sudah dibuat menggunakan query. Jadi contoh query sederhana yang dapat kita lihat itu ini menampilkan nama dan email customer. Kita menggunakan select customer name dan juga email dari tabel customer. Juga kita menampilkan seluruh data customer menggunakan select all from customer. Dan juga kita menampilkan semua isi tabel order, menampilkan total transaksi yang di atas 300.000 menggunakan total amount tidak lebih besar dari 300.000. Dan juga kita menampilkan semua isi tabel orders. Kita menampilkan customer dengan emailnya yang menggunakan format Gmail. Data integrity itu adalah data yang dimana data itu konsisten, teratur, dan tidak acak-acakan. Dalam data integrity itu ada entity integrity itu menjamin supaya data itu konsisten dan beraturan, yang diawali harusnya dari 1, 2, 3 dan tidak boleh langsung melompat ke nomor berikutnya. Ini pula entity integrity. Dapat kita lihat seperti inilah entity integrity. Dan juga entity integrity memastikan tidak ada keduplikatan. Seperti ini, kita membuat insert yang duplikat, dimana satu ini bukan Hendra, tapi kita buat contoh insert Tinto dengan ID 1, dimana jadi bertabrakan duplikat. Kemudian ada referential integrity, yang dimana referential ini menjaga hubungan antar tabel secara konsisten. Di sini contohnya error karena di sini kita mengkacaukan hubungan antara tabel satu dan tabel yang lain. Kan customer ID itu many dan orders itu customer ID itu one dan tabel customers itu one dan tabel order itu many. Karena itu many, maka ID dari customers itu pindah ke tabel orders, dimana di sini kita tengok error karena ke tabel orders ini itu 99, padahal sebenarnya tabel 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 customer ini 99, padahal sebenarnya tabel
customer ID ini tidak mencapai 99, cuma mencapai 1 sampai 7 saja. Jadi kalau ada ketidakpasan referensial maka dia akan error. Ada domain integrity yang dimana ini memastikan nilai data sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dapat kita lihat insert into orders amount ini memiliki aturan dan tidak asal-asalan. Itulah domain integrity. Kita lanjut ke user defined integrity. Ini adalah aturan tambahan yang dibuat sesuai kebutuhan sistem. Biasanya ini digunakan untuk bisnis. Namun pada query kita yang di samping ini, kita menampilkan total transaksi, yang dimana total transaksi ini 0 dan error. Kenapa error? Karena dalam user defined integrity itu harus menampilkan sesuatu yang memiliki nilai. Maksudnya memiliki nilai itu tidak boleh di setara dengan 0 atau di bawah 0, harus di atas 0. Dan juga memiliki urutan tersendiri yang konsisten. Kemudian ada join clause. Join clause ini terdiri dari inner join, left join, cross join, right join, yang dimana inner join menampilkan data pelanggan yang memiliki hubungan seperti ini, menampilkan data pelanggan beserta order yang jika mereka memiliki order. Dapat kita lihat inilah mereka yang memiliki orderan atau yang melakukan order. Left ini menampilkan yang mengorder dan juga yang tidak mengorder, jadi dia disatukan. Cross join menampilkan gabungan, menampilkan data yang dimana gabungan data ini dikalikan seperti perkalian kartesian, yang dimana tabel 1 dan tabel 2 itu dikalikan, maka outputnya ini berjumlah berapa yang dikalikan dia. Ada right join, ini menampilkan semua data yang dari kiri. Kemudian ada advanced query. Advanced query adalah penggunaan perintah SQL yang dimana analisis data dari advanced query ini lebih kompleks. Dapat kita lihat di sini total belanja setiap customer itu dapat kita lihat. Kita menampilkan nama customer dan juga total belanjanya. Semua total belanja yang pernah mereka lakukan. Begitu juga dengan customer dengan jumlah order terbanyak. Dapat kita lihat kita menggunakan order by jumlah order DSC, yang dimana ini maksudnya itu kita mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dapat kita lihat kita mengkelompokkan juga nama-namanya ini, dimana kita mengkelompokkannya berdasarkan yang terbesar dari yang terkecil. Total belanja setiap customer, kita menampilkan total belanja dari setiap customer. Ini kita menampilkan total belanjanya. Juga very advanced menghitung rata-rata transaksi di tabel orders. Kita menggunakan total amount. Kita menggunakan AFG, yang dimana ini untuk menghitung rata-rata dari semua transaksi yang ada di orders. Cukup saja, sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, terima kasih.